Fintech Danabos di Solo, puluhan guru dinyatakan reaktif COVID-19. Seluruh sekolah dari TK sampai SMP dihentikan total sebagai upaya pencegahan virus. Dua terduga teroris di Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ditangkap oleh Densus 88 di jalan usai melakukan ibadah sholat subuh. Adanya sekolah yang merencanakan studi wisata, Bupati Pati mempertegas larangan terhadap OPD untuk melakukan pelesiran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dua terduga teroris yang tinggal di Alas Roban berhasil dibekuk oleh petugas Densus Anti Teror Mabes Polri. Keduanya yang merupakan kakak beradik tersebut ditangkap oleh Densus 88 di jalan usai melaksanakan ibadah sholat subuh. Dua bersaudara ini berinisial M 45 tahun dan N 23 tahun. Suasana di rumah dua terduga teroris sejak adanya penangkapan oleh Detasemen Khusus Anti Teror dari Kepolisian Republik Indonesia mendadak ramai, menjadi pusat perhatian warga yang terkejut melihat ada salah satu warga Desa Sembu, Kecamatan Limpung, diduga merupakan jaringan anggota teroris. Keduanya dikenal warga setempat sebagai pengurus Masjid Al-Hidayah Sembu Limpung dan bermata pencaharian sebagai penjual air galon. N sendiri merupakan adik dari M, mengaku penangkapan ini cukup mengejutkan keluarga dan juga tetangganya, karena keduanya selama ini terlihat biasa-biasa saja dan tidak ada yang aneh. Ya tadi jam berapa sih? 6:30 lah, saya baru tahu kalau suami sudah dibawa. Dua. Selain suami jenengan siapa lagi? Sama adik saya. Oh, adik kandung? Ipar. Oh, adik ipar. Berarti adiknya suami? Petugas Densus 88 yang meringkus kedua orang terduga teroris tersebut langsung menggeledah rumah tinggal Miftahuddin bin Agus Majid, 45 tahun, asli warga Tasikmalaya, Jawa Barat, bersama keluarganya, istri, dan kelima anaknya. Keseharian terduga teroris tersebut aktif berwirausaha isi ulang air mineral dan aktif sebagai pengurus takmi masjid di desanya. Warga dan tetangga sekitar memang tidak mencurigai terhadap perilaku terduga teroris tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas mencurigakan. Petugas Densus 88 yang menggeledah dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti puluhan buku bacaan, laptop, dan 1 unit sepeda motor. Penangkapan saya tidak tahu, saya keluar habis subuh, saya dikasih tahu jamaah dari masjid bahwa Pak Ustadz Miftahuddin dibawa sekelompok orang pakai Innova pagi-pagi. Cuma begitu saja, terus dia pergi masuk rumah dan saya terus pulang ke rumah. Enggak sih, baik. Dia juga imam masjid juga. Jadi artinya warga nggak menyangka ya Pak? Enggak sama sekali. Ya, baik. Hingga berita ini diturunkan dari pihak kepolisian sampai saat ini belum bisa dimintai konfirmasi terkait adanya penangkapan dua orang warga Desa Sembu, Kecamatan Limpung. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Warga korban bencana tanah bergerak di Desa Dharma Suci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang kini tinggal di pusat pengungsian, mulai mendapatkan bantuan. Ya, bantuan berupa vitamin dan obat-obatan, serta makanan, salah satunya datang dari anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani. Pengungsi korban terdampak tanah bergerak telah dipusatkan di Gedung Sekolah Dasar Negeri Dharma Suci 1. Lebih dari 50 warga ditempatkan di ruang-ruang kelas, kebanyakan mereka wanita, lansia, beberapa ibu hamil, dan juga anak balita. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Dewi Aryani dalam kunjungannya menyerahkan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, madu, masker, makanan, dan biskuit untuk balita dan ibu hamil. Ia menyempatkan berdialog dengan warga dan berpesan agar warga yang mengungsi untuk tetap tenang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Dalam dialog dengan Kepala Desa setempat dan Forkopimjam, Dewi meminta agar Pemkab secepatnya merealisasikan relokasi tempat tinggal warga yang terdampak bencana. Pasalnya, bencana serupa sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2017, bahkan hampir setiap tahun telah terjadi pergerakan tanah yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa. Dewi Aryani mendesak pemerintah Kabupaten Tegal segera merelokasi rumah terdampak bencana tanah bergerak dengan menggunakan dana CSR. Menurutnya, dana CSR yang dihimpun pemerintah kabupaten cukup untuk membangun rumah warga yang terdampak di lokasi relokasi yang aman dari bencana tanah bergerak.
itu, memang solusi yang terbaik itu relokasi warga yang berada di tanah bergerak itu ke tempat yang lebih aman. Nah, waktu itu sudah ada kajiannya dari teman-teman UGM kalau nggak salah atau Undip. Tadi juga dari Pemkab sudah menyampaikan bahwa dokumennya akan mereka cari, akan mereka pelajari lagi, dan itu saya minta untuk direkonfirmasi ulang kepada perguruan tinggi terkait yang waktu itu melakukan analisa. Untuk apa? Karena untuk memastikan lagi bahwa memang tanah yang bergerak itu coverage areanya berapa luas, kemudian seberapa bahaya jika masyarakat tetap tinggal di sana, itu harus disampaikan lagi sebagai bahan dokumen formal ya untuk Pak Kades dan juga pemerintah Kabupaten Tegal menyampaikan ini juga kepada masyarakat, karena merelokasi warga ya kan, merelokasi rumah-rumah warga ini kan tidak mudah juga. Usai berdialog dengan warga dan memberikan bantuan, Dewi Aryani juga menyempatkan meninjau sejumlah titik pergerakan tanah yang cukup parah. Dewi juga menyempatkan meninjau lokasi lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga yang rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, puluhan guru yang mengikuti Bintek Danabos di Solo, asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dinyatakan reaktif COVID-19. Akibatnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sampai batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh sekolah baik TK, SD maupun SMP di Kabupaten Brebes saat ini kembali melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ setelah sekolah mendapatkan surat edaran PLT Kepala Dindikpora Brebes soal PJJ sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tentunya kondisi ini membuat pihak sekolah maupun siswa kecewa lantaran pembelajaran tatap muka harus berhenti setelah belum lama menerapkan pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Brebes Murtado menjelaskan soal edaran PJJ yang ditujukan kepada sekolah tidak dijelaskan alasan PJJ yang diberlakukan. Namun para guru dan karyawan tetap berangkat ke sekolah dan diterapkan jadwal piket agar tidak menimbulkan kerumunan. Seperti petunjuk dalam surat, maka mulai hari ini kami menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA Group, ada menggunakan Moodle dan lain-lain. Itu kami memberikan kelonggaran kepada masing-masing Bapak Ibu guru dalam memanfaatkan media yang disukai oleh Bapak Ibu guru. Tapi meskipun demikian, semua sesuai dengan program yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga harapannya meskipun siswa tidak di dalam kelas, pembelajaran bisa berjalan semaksimal mungkin. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Joko Gunawan menyatakan pemberlakuan PJJ yang diterapkan tidak berkaitan dengan kegiatan Bintek Tenaga Pendidik di Solo pada pekan lalu, melainkan karena adanya tren kasus COVID-19 yang naik secara nasional. Pertimbangan rekan-rekan Dinas Pendidikan bahwa melihat tren secara nasional pun kan ini juga mulai grafiknya cukup naik tajam kan gitu. Apalagi kita juga dekat dengan Jawa Barat, dari DKI, Jawa Barat juga cukup tinggi, kita perbatasan. Makanya dengan kehati-hatian kita untuk melindungi anak didik kita hari ini kita lakukan secara pendidikan jarak jauh kembali. Diperkirakan peserta Bintek Bos di Solo yang diikuti oleh sekitar 900 guru yang terkonfirmasi COVID-19 akan terus bertambah. Untuk Kecamatan Brebes saja, dari 54 guru yang di-tracking, ada 35 guru yang reaktif COVID-19. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok
Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Yang masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Bupati Pati secara tegas melarang OPD di Kabupaten Pati untuk berpelesiran atau berwisata di tengah kembali tingginya angka COVID-19 di daerahnya. Selain itu, Bupati Pati juga menemukan adanya sekolah yang ingin berpelesiran saat PTM terbatas. Bupati Pati Haryanto secara tegas melarang OPD di Kabupaten Pati untuk pergi berwisata di tengah kembali tingginya angka COVID-19 di Kabupaten Pati maupun di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan pada kesempatannya saat memimpin sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dispermades terkait PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Selain itu, Bupati Pati juga menyinggung adanya sekolah di Kabupaten Pati yang ketahuan akan berpelesiran saat PTM terbatas diberlakukan. Namun hal tersebut dikatakan Bupati Haryanto sudah dicegah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dikarenakan takut terjadi penyebaran virus COVID-19. Ya, Pak Wi, Kepala Distrik itu membatalkan orang-orang ini. Anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK menang-menang itu dulu mau piknik. Nak mulai piknik, do positif. Ya, ada yang di Bali, ada yang di Malang, ada yang di mana itu saya inventarisir semua. Nah, no OPD orang mesin sudah kita kasih surat, menang-menangan di foto mawon, orang yang piknik. Nah, kemarin ada yang di saya bisa, dilalah itu bisa dipakai itu yang dunia kerja karo kantor, itu
Larangan tersebut dikatakan Bupati Haryanto menyusul adanya OPD yang ketahuan ingin berpelisiran saat pandemi COVID-19 mulai naik di Kabupaten Pati. Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa meski swab dilakukan sebelum dan sesudah berangkat berwisata, hal itu tidak menjamin dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karenanya, ia secara tegas melarang OPD pergi berpelesiran sementara waktu saat pandemi COVID-19 sedang naik. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV, melaporkan. Kasatpol PP Pati meninjau robohan lorong indah dan mengapresiasi para pengusaha yang bersedia membersihkan dan merobohkan bangunan lorong indah secara mandiri. Ya, Kasatpol PP menyebut hal ini sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah daerah. Dalam pemantauannya di bekas reruntuhan bangunan lorong indah pada Senin siang, Kasatpol PP Pati mengapresiasi pengusaha yang bersedia membersihkan dan merobohkan bangunan di lorong indah secara mandiri. Didampingi Camat Margorjo, Kasatpol PP Pati mengungkapkan bahwa ada beberapa pengusaha yang secara sukarela memesan alat berat secara mandiri untuk membersihkan reruntuhan bangunan di lorong indah. Mengenai jumlah bangunan sendiri, Kasatpol PP Pati menyebut terdapat 3 sampai dengan 4 bangunan yang dibongkar secara sukarela oleh pengusaha. Alhamdulillah dari pemilik ini dengan kesadaran sendiri membersihkan atau merubuhkan bangunan yang belum clear. Ini dirubuhkan sendiri dengan mengundang pakai bego sendiri dan semuanya dengan mandiri. Jadi kesadaran mereka sangat kami apresiasi. Jadi mereka juga menyadari dan taat pada pemerintah daerah. Termasuk kemarin kami juga mengapresiasi dari Pak Rondi yang pemilik bengkel sekaligus yang memiliki genset di mana ada beberapa bangunan yang belum dirobohkan oleh pemerintah daerah, tetapi dengan kesadaran sendiri mereka merobohkan sendiri dengan mengundang bego. Ini wujud bahwa mereka taat dan patuh kepada pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak material sisa bangunan yang masih belum dibersihkan oleh pengusaha ataupun pemerintah daerah di lokasi lorong indah. Kasatpol PP Pati Sugiono menegaskan bahwa material merupakan hak dan milik pengusaha yang menjelaskan bahwa tugas dari pemerintah daerah hanya membongkar. Disinggung mengenai isi tuntutan terkait pembongkaran bangunan lorong indah, Kasatpol PP Pati mengaku belum mengetahui, namun ia mengungkapkan bahwa pihaknya berprinsip pada aturan yang ada. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah,
engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Parwan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kendal menggarap serius tentang kemajuan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di awal tahun 2022. Sebanyak 33.000 pelaku usaha kecil di Kendal menjadi perhatian khusus oleh Bupati Diko M. Ganinduto untuk memulihkan ekonomi daerah secepat mungkin. Diko mengatakan usaha mikro kecil dan menengahlah yang menjadi ujung tombak bangkitnya ekonomi daerah. Melalui UMKM juga perekonomian masyarakat bisa menggeliat kembali setelah hampir 2 tahun terpuruk akibat COVID-19. Oleh sebab itu, Diko meminta semua destinasi wisata baik yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa maupun swasta agar memfasilitasi UMKM di dalamnya, sehingga pelaku usaha mempunyai wadah untuk memasarkan produk unggulan masing-masing. Diawali pameran produk UMKM di tempat wisata Omahe Opa Patean, Diko mengatakan program semacam ini bisa diselenggarakan di semua destinasi wisata di Kendal untuk mempromosikan UMKM dan wisata sekaligus. Selain itu, Diko memastikan pemerintah Kabupaten Kendal akan membangun Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda dan Gedung UMKM Center pada 2022. Dua gedung tersebut nantinya menjadi pusat pengembangan produk UMKM sekaligus pusat pemasaran produk unggulan di Kabupaten Kendal. Pihaknya juga akan memprioritaskan dana bantuan stimulus kepada UMKM melalui anggaran daerah dan juga CSR. Diko berharap semua pelaku UMKM mempunyai keinginan untuk maju dan berkembang dari hulu hingga ke hilirnya supaya potensi yang ada bisa berkembang lebih maksimal. Selalu saya minta untuk diselenggarakan di seluruh destinasi pariwisata yang ada di Kendal. Niatnya ini untuk mempromosikan UMKM dan berbarengan dengan mempromosikan pariwisata. Jadi ini adalah satu kesatuan yang kita rencanakan ke depan, kita dorong terus agar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui para pelaku UMKM ini bisa berjalan dengan baik karena mereka yang paling terdampak juga. Jadi kita juga percaya potensinya sangat luar biasa sehingga ke depan UMKM yang ada di Kabupaten Kendal akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Kendal agar mereka bisa meningkatkan produk mereka. Direktur PT Permata Agro Mina Utama Omahe Opa Waterpark Utomo Johari Supatmo memastikan destinasi wisata yang dikelolanya akan mensupport penuh kemajuan UMKM Kabupaten Kendal. Jadi Omahe Opa welcome Pak, artinya menyediakan tempat dan lain sebagainya. Sangat welcome, sangat welcome. Ya, karena kita ya jelas wisata maju, UMKM maju, harapan kita. Ya. Pihaknya berjanji akan bersinergi dan berjuang bersama pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM yang ada, termasuk membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan pekerjaan.
Utomo siap memfasilitasi tempat bagi UMKM yang akan melakukan pameran di wilayah objek wisata, serta pemerintah Kabupaten Kendal sangat mendukung. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Kudus periode 2021-2025 telah resmi dilantik di Gor Jarum Jati Kudus Senin 14 Februari 2022. Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan edaran surat keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Jawa Tengah. 4. Muhammad Resindra. Pelantikan pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dilakukan sesuai surat edaran keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Jawa Tengah, yakni nomor SK-029-PBSI.JTG-I-2022 tentang pengukuhan pengurus PBSI Kabupaten Kudus. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua Umum Pengprov PBSI Jawa Tengah Basri Yusuf, Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada, dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kudus Imam Trianto SH. Ketua PBSI Kudus Yuni Kartika menyampaikan pihaknya akan fokus di beberapa bidang, mulai dari bidang pembinaan yang difokuskan pada pengenalan olahraga bulu tangkis secara massal, yakni melalui sekolah-sekolah dan perkumpulan bulu tangkis. Kebanggaan yang lainnya bisa dilatih, tanggung jawabnya makin berat buat terus memajukan PK Kudus program yang pasti kalau pembinaan harus mengenalkan olahraga bulu tangkis secara massal baik di sekolah maupun perkumpulan. Kemudian kita juga ada coaching clinic untuk guru dan juga untuk pelatih, gitu supaya kualitas berbulu tangkisan di Kudus ini lebih baik lagi. Kemudian kalau program organisasi, sistem informasi kita akan lebih galakkan lagi supaya banyak database dari atlet-atlet di daerah Kudus ini. Dan yang terakhir pastinya turnamennya dari kejuaraan kota sampai dengan turnamen nasional. Mudah-mudahan bisa terlaksana di tengah-tengah pandemi ini. Tujuannya ya pasti satu, untuk bisa menjaring bibit-bibit berbakat sekali lagi dari Kabupaten Kudus ini. Begitu. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan bulu tangkis tidak pernah lepas dari Kudus. Menurut Hartopo, orang yang gemar bulu tangkis pasti mengenal Kudus dan PB Jarum tentunya. Reputasi dan prestasi sudah jelas. Jadi dalam hal ini dan beliau sendiri usia hampir mendekati 50, kira-kira 1001 yang bisa untuk merawat badan sampai masih semuda ini. Saya kira untuk mewujudkan lahirnya atlet bulu tangkis potensial, Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng Basri Yusuf mengatakan, bulu tangkis harus didukung dengan organisasi yang sehat, selain itu juga saling berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Ia berharap agar PBSI Kudus dapat melahirkan atlet-atlet bulu tangkis potensial di Kota Kretek. Harapan ke depan sudah pasti harus lebih baik dari sebelumnya, dan saya berharap bahwa PKPBSI itu membuat satu cara-cara yang baru, membuat satu inovasi. Bahkan di dalam pembinaan itu akan membuat satu ekosistem yang praktis dan produktif. Nah, itu kita harapkan nanti kelak juga di samping di PKPBSI ini ada PB Jarum yang sudah menggaungkan dan sudah memberikan kontribusi di tingkat PBSI pusat dan bahkan sampai ke internasional. Juga kami berharap maka ada sinergitas PKPBSI ini dengan klub-klub yang di luar Jarum Kudus yang di daerah di PKPBSI ini. Pada kepengurusan kali ini, bidang kompetisi menjadi fokus utama dengan mengadakan turnamen-turnamen dari level kejurkot hingga level nasional dengan harapan dapat menjaring bibit-bibit berbakat di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
nanti selama 15 menit ke depan kami telah merangkum informasi perakiraan cuaca untuk Anda yang datang dari berbagai kota dan juga kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.